Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Syahla Aulia dengan NIM S1A023007 akan mempresentasikan dari tugas hukum pajak yang mana di sini saya berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22. Nah, di sini saya menggunakan isu mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh 22 atas penghasilan penjual dalam negeri khususnya penjual e-commerce. Pertama, mengenai latar belakang isu tersebut, di sini bahwa adanya peningkatan pola jual beli antar masyarakat dipengaruhi juga oleh kemajuan pada bidang teknologi dan informasi, yang mana mempengaruhi perubahan pola perdagangan masyarakat Indonesia dari yang awalnya berdagang secara konvensional, kemudian beralih melalui sistem digital atau online. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan kegiatan jual beli menggunakan platform e-commerce, yang mana ini menjadikan marketplace sebagai salah satu wadah utama bagi perkembangan ekonomi digital nasional. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan tersebut juga mendatangkan suatu tantangan baru pada aspek perpajakan, dikarenakan selama ini masih cukup banyak para pelaku usaha dalam ekonomi digital yang tidak terjangkau oleh pemerintah, sehingga belum berpartisipasi dalam pembayaran pajak karena memang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal ini tentunya dapat berpotensi mengurangi perolehan pajak itu sendiri. Dengan adanya realitas seperti ini, pemerintah merasa bahwa diperlukannya suatu aturan atau kebijakan yang dapat memudahkan proses administrasi perpajakan serta memberikan keadilan dalam berusaha antar pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha digital. Oleh karena itu, pemerintah langsung mengambil tindakan yang inventif dengan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang pada intinya menekankan bahwa kebijakan pemungutan pajak PPh pasal 22 diserahkan kepada marketplace. Nah, nantinya di sini marketplace itu secara otomatis akan memotong PPh final sebesar 0,5% dari kegiatan jual beli penjual di online marketplace. Jadi di sini platform marketplace itu akan berperan sebagai pemungut pajak dan melaporkannya ke kas negara setiap bulannya. Pelaksana PPh pasal 22 ini tidak secara otomatis berlaku bagi semua penjual. DJP di sini telah mengatakan bahwa adanya pengecualian bagi penjual dengan omset tertentu, terutama UMKM yang mana pada umumnya itu hanya memperoleh omset di bawah 500 juta per tahun, yang akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak selama melengkapi persyaratan administratif dalam bentuk surat pernyataan. Hal ini mencerminkan usaha dari pemerintah untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha kecil supaya tidak merasa terbebani dengan adanya tuntutan pajak yang berlebih. Adanya kebijakan ini bukan sekedar berfungsi untuk instrumen fiskal, namun juga digunakan untuk mewujudkan kepatuhan mengenai perpajakan yang adil, juga sederhana, serta tidak membatasi perkembangan UMKM di ranah digital. Isu permasalahan ini penting untuk dikaji dikarenakan berkaitan dengan keselarasan antara kebutuhan negara untuk menumbuhkan perolehan pajak dengan keperluan pelaku usaha khususnya UMKM supaya dapat terus maju dan berkembang pada ekosistem digital. Selain itu, isu ini juga memiliki nilai akademis karena menunjukkan adanya arus perubahan kebijakan perpajakan di era digital sekarang. Rumusan masalah di sini ada 3, yang mana yang pertama itu bagaimana kesesuaian penerapan pemungutan PPh pasal 22 pada pedagang e-commerce dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai alur skema mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace dari pedagang online. Kemudian yang ketiga mengenai dampak penerapan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 terhadap keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan perlindungan UMKM digital. Pembahasan pertama mengenai kesesuaian penerapan pemungutan PPh pasal 22 pada pedagang e-commerce dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama di sini berdasarkan teori withholding tax atau disingkat dengan WHT. Teori ini tuh menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki posisi terdekat dengan sumber transaksi termasuk cara atau praktik baku yang dapat berguna untuk menekan complaint cost dan tax gap. Nah, dasar hukum withholding tax system ini ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Melalui sistem ini, perusahaan itu dapat memakai cara penghitungan gross base ataupun net base. Di Indonesia, sebutan itu telah diterapkan sejak lama, yaitu pada PPh 21, 22, dan 23. Hanya saja dengan adanya PMK nomor 37 tahun 2025 ini bertujuan untuk memperluas jalinan pemungut pajak ke platform digital, yang mana di sini marketplace itu ditunjuk sebagai pihak ketiga sebagai titik tengah dalam sirkulasi atau arus pembayaran.
Kemudian yang kedua berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya pada pasal 22. Terkait dengan pemungutan PPh oleh pihak tertentu atas penyerahan maupun pembayaran barang dan pemberian kewenangan penunjukan pemungut lewat peraturan menteri, semua itu telah diatur dalam Undang-Undang PPh. Nah, dari sinilah sebagai dasar legal yang digunakan untuk menunjuk pihak lain menjadi pemungut pajak. Kemudian, yang ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah memperbarui kerangka mengenai pajak penghasilan termasuk tarif OP, natura, dan sebagainya. Serta dalam undang-undang ini tuh menjadi wadah untuk mengharmonisasikan peraturan turunan tentang perpajakan pada era digital. Undang-undang ini tidak menghilangkan PPh 22, justru dengan adanya pembaruan, ini sebagai konteks modernisasi dalam pemungutan pajak berlandaskan platform digital. Kemudian selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. PP ini mengartikan bahwa pedagang, marketplace, dan manajemen PNS itu dijadikan sebagai pedoman lintas sektor yang mana marketplace itu merupakan pelaku usaha yang sah dan resmi untuk diatur perizinannya dan kewajiban tanggung jawabnya. Maka dari itu secara administratif marketplace itu bisa ditunjuk menjadi pemungut PPh. Kemudian mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 Junto PMK Nomor 41 garing PMK titik 010 garis miring 2022 yang mana peraturan menteri ini tuh mengatur mengenai susunan objek, subjek atau pemungut pajak, kemudian tarif, saat terutang serta manajemen penyetoran untuk PPh 22 impor sekaligus pembayaran terhadap pelimpahan satu barang. Nah, sementara pada PMK nomor 41 tahun 2022 memperbaiki terkait pada lampiran tarif kategorisasi barang. Disinilah yang menjadi titik awal PPh 22 sebelum masuknya akses PMSE. Kemudian yang terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Ini merupakan peraturan yang menjadi dasar utama mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan 22 atas penghasilan para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli lewat platformnya. Tarif yang dikenakan yaitu sebesar 0,5% dari omset bruto. Artinya itu belum termasuk PPN ataupun biaya lainnya. Dan marketplace melaporkan setorannya secara periodik. Namun tidak semua pedagang itu akan secara otomatis dipungut karena pemerintah di sini telah memberikan pengecualian bagi para pedagang yang omsetnya dalam setahun itu kurang atau di bawah 500 juta. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan para UMKM kecil supaya tidak merasa terbebani atas kewajiban pajak di luar kemampuan mereka. Pengecualian ini berlaku jika pedagang membuat surat pernyataan omset rendah dan harus disampaikan kepada seluruh marketplace tempat mereka berjualan. Apabila tidak mengirimkan, maka konsekuensinya itu akan tetap dipungut secara otomatis dari platformnya. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai alur skema mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace dari pedagang online. Jadi awal mulanya itu kan pedagang berjualan melalui marketplace. Nah, marketplace yang dipakai itu akan memotong secara otomatis sebesar 0,5%. Itu sebagai PPh 22. Jadi belum termasuk PPN ataupun biaya lainnya. Nah, selanjutnya marketplace itu akan menyetorkannya ke kas negara paling lambat tanggal 10 dan juga akan melaporkan SPT massa ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20. Nah, setelah itu marketplace juga akan memberikan bukti potong atau invoice kepada pedagang yang bersangkutan supaya bisa dipakai untuk kredit atau final. Pasal 8 ayat 3 PMK nomor 37 tahun 2025 ada dua ketentuan pajak tergantung skema perpajakan yang dipakai oleh pedagang tersebut. Yang pertama, jika memakai sistem PPh umum. Pajak yang diminta oleh platform diberlakukan sebagai PPh pasal 22 dan bisa dikreditkan untuk pengurang pajak terutang pada laporan pajak tahun berjalan. Nah, sementara jika memakai skema PPh final, pemungutan PPh pasal 22 itu akan dijadikan sebagai bagian dari pelunasan PPh final. Skema ini berlaku untuk jenis pajak final tertentu, misalnya seperti PPh final UMKM, PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan, kemudian PPh final jasa konstruksi, dan PPh final pasal 15, misalnya untuk usaha pelayaran atau jasa-jasa tertentu. Pembahasan yang terakhir di sini mengenai dampak penerapan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 terhadap keadilan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan perlindungan UMKM digital. Nah, yang pertama mengenai keadilan perpajakan atau tax equity, yaitu yang pertama itu di sini menciptakan keadilan antara pedagang online dan offline dengan ditunjuknya marketplace sebagai pihak ketiga
untuk memungut PPh 22 dengan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto di luar PPN dan invoice yang dijadikan sebagai bukti pemungutan, maka pemerintah di sini telah menghilangkan celah adanya perlakuan khusus bagi pedagang online yang memang dari awal itu relatif sulit untuk dilakukan pengawasannya dibanding dengan pedagang offline. Kemudian yang kedua, adanya keadilan membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Nah, pedagang yang memiliki omset kurang dari 500 juta per tahun itu tidak akan dipungut, namun memang harus membuat surat pernyataan dan melaporkannya kepada tiap-tiap marketplace yang digunakan untuk tempat ia berjualan. Lalu mengenai kepatuhan wajib pajak atau tax compliance, di sini juga ada dua. Yang pertama, dengan penggunaan sistem withholding at source, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan. Penggunaan sistem tersebut memperlihatkan bahwa prosedur pemungutan dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki posisi terdekat dengan sumber transaksi itu terbukti efektif menekan ketidakpatuhan karena mengalihkan perhitungan beserta setoran itu kepada pihak pemungut atau dalam hal ini adalah marketplace. Kemudian yang kedua, menekan shadow economy. Kebijakan ini jelas ditujukan untuk mencuri perhatian pedagang informal ke sistem formal supaya dapat terawasi. Yang mana di sini pemerintah itu menugaskan kepada marketplace agar hanya memotong sebesar 0,5%, sedangkan apabila ada kekurangan bisa disetorkan sendiri. Lalu yang terakhir mengenai perlindungan bagi UMKM digital. Nah, yang pertama, adanya pengecualian pungutan pajak bagi para pedagang yang omsetnya kurang dari 500 juta per tahun juga memudahkan pelaku UMKM karena pemotongan dan setoran pajak itu dilaksanakan secara otomatis oleh pihak marketplace. Kemudian, bagi para pelaku UMKM yang menggunakan skema final 0,5%, potongan PPh 22 akan digunakan untuk pelunasan PPh final pada saat berjalan, jadi bukan merupakan potongan pajak baru. Kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa penerapan pemungutan PPh pasal 22 atas pedagang e-commerce melalui penunjukan marketplace sebagai pihak pemungut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sekaligus sejalan dengan teori withholding tax yang mana menekankan efektivitas pemungutan oleh pihak ketiga untuk menekan biaya kepatuhan dan celah pajak. Dengan landasan hukum yang kuat mulai dari UU PPh, UU HPP, PP nomor 80 tahun 2019 hingga PMK nomor 37 tahun 2025, mekanisme ini telah memberikan kepastian hukum dalam konteks ekonomi digital. Marketplace berperan penting untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak secara terstruktur, sekaligus memberikan bukti potong atau invoice kepada pedagang yang dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak atau pelunasan pajak final. Dari sisi keadilan, kebijakan itu telah menciptakan kesetaraan antara pedagang online dan offline dengan tetap mengedepankan asas kemampuan membayar melalui pengecualian bagi UMKM yang beromset kecil. Sedangkan dari aspek kepatuhan, sistem pemungutan otomatis ini terbukti mendorong pelaku usaha masuk ke dalam sistem formal dan menekan praktik shadow economy. Perlindungan terhadap UMKM digital juga tetap terjamin karena pungutan tidak menjadi beban baru, melainkan dihitung sebagai pelunasan pajak final. Meskipun begitu, tantangan berupa rendahnya literasi pedagang serta kekhawatiran akan berkurangnya daya saing harga itu masih menjadi catatan penting. Namun, secara keseluruhan, kebijakan ini telah mampu meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, menambah penerimaan negara, serta mewujudkan pemerataan dan kepastian hukum perpajakan di era ekonomi digital. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.